Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat yang berbunyi, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah penantian itu sungguh merupakan persiapan pelayanan. Tuhan Yesus pernah memberlakukan isolasi larangan kepada para murid-Nya, di mana ia melarang mereka untuk meninggalkan kota Yerusalem sebelum Roh Kudus dicurahkannya bagi mereka. Selama 9 hari, sejak hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga sampai hari Pentakosta, para murid tidak boleh meninggalkan kota Yerusalem. Dan terjadilah kemudian pada hari Pentakosta Roh Kudus turun memenuhi, menguasai mereka semua seutuhnya. Larangan untuk isolasi tidak boleh keluar dari Yerusalem itu jelas merupakan persiapan untuk pelayanan para murid selanjutnya. Ada banyak sekali di antara kita umat manusia ini yang tidak sadar untuk menanti atau menunggu, karena penantian itu dianggap hal yang membosankan. Bahkan menanti bisa membuat kita tidak tenang jika hasilnya serba tidak pasti. Menanti bisa membuat kita merasa takut jika yang dinantikan adalah sesuatu situasi atau seseorang yang menakutkan. Di dalam suasana penantian itu, kita cenderung berasumsi negatif jika kita disuruh harus menanti atau menunggu yang memang belum jelas kapan datangnya. Akan tetapi jika yang menyuruh kita untuk menanti adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka tentu saja pasti perasaan kita berbeda. Para murid Tuhan Yesus Kristus menanti dengan semangat dan sukacita, karena yang dinantikan oleh mereka adalah peristiwa yang sangat penting, yang sangat berharga, yang maha berkuasa, yaitu tercurahnya Roh Kudus. Setelah menerima Roh Kudus, mereka menjadi siap terjun ke dalam pemberitaan Injil, kepada pelayanan yang sungguh harus meneruskan apa yang memang telah diberitahukan, apa yang telah dimandatkan kepada para murid Tuhan Yesus Kristus itu. Masa penantian bagi kita adalah masa persiapan. Kita sebagai orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus harus menggunakan masa penantian itu sebagai persiapan sebelum terjun ke dalam pelayanan apapun yang harus kita lakukan di tengah kehidupan di dunia ini. Demikian pula kita seharusnya menjadikan masa penantian harus berakhirnya krisis kehidupan kita, mungkin saja itu berupa gangguan kesehatan, kemunduran usaha, ganti pekerjaan, atau wabah sakit penyakit termasuk COVID-19 ini, sebagai persiapan bagi kita untuk kehidupan yang baru nanti. Hal itu sesungguhnya harus menjadikan kita harus merasa takut dan cemas yang tidak boleh secara berlebihan, yang harus bersikap wajar saja. Jadi tidak seperti apa dan bagaimana yang harus kita lakukan supaya lebih baik mempersiapkan diri demi untuk memenuhi pertolongan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita persiapkan mental kerohanian kita untuk suatu perubahan yang akan terjadi kelak. Kita persiapkan diri untuk gaya hidup yang berubah, misalnya lebih efisien dalam memakai uang, mulai adanya kebiasaan juga berolahraga, makan dengan pola makan yang sehat, belajar hal yang baru, dan sebagaimana
hal-hal yang memang perlu kita persiapkan. Yang tak kalah pentingnya adalah masa penantian menjadi masa untuk kita bersaksi terus bagi Injil Tuhan Yesus Kristus bagi orang lain yang belum mengenal dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Menanti itu bukanlah berarti untuk duduk berdiam diri, tidak melakukan aktivitas apapun juga. Marilah kita sadari untuk memakai masa penantian kita untuk mendengar dan menerima jawaban dari Tuhan Yesus atas segala krisis yang bisa saja sekarang ini juga sedang terjadi dalam hidup kita, dengan menyiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan dan sesama umat manusia. Tuhan Yesus mau dan menghendaki kita untuk boleh tetap kuat dan teguh setia dalam iman percaya hanya kepadanya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup kita sehari-hari. Dalam pemikiran saat kita memang sungguh-sungguh mau mengizinkan Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus, maka hal itu harus membuat kita tetap setia di dalam menanti sebagai persiapan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan menurut kebenaran firman Tuhan di masa yang akan datang. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Oh Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Kami boleh belajar apa yang pernah dialami oleh para murid Tuhan Yesus dulu. Dan di masa kini kami sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh mengerti betul bahwa penantian kami terhadap segala sesuatu yang sedang kami hadapi, yang sedang kami nantikan, yang sedang kami tunggu-tunggu itu, kami harus sadari betul itu merupakan persiapan bagi kami untuk melayani Tuhan terus, memenuhi tugas panggilan kami untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam tugas tanggung jawab kami, orang yang mengaku beriman percaya kepadamu. Terimalah doa kami dan sempurnakan Bapa, kabulkan menurut kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.